Karena semua terintegrasi datanya yang ada di kita. Dan ini saya kira akan membuat kita membuat perencanaan yang lebih tajam, membuat eksekusi yang lebih bagus, yang pada akhirnya memberikan efisiensi kepada negara kita ini. Digitalisasi, tapi berbasis AI. Karena AI ini eksponensial betul. Tadi tim juga dengan saya bincang bahwa pemerintah Indonesia kini tengah mengarahkan transformasi menuju pemerintahan terintegrasi, kebijakan berbasis data, serta layanan publik yang inklusif dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Target tersebut dapat diakselerasi melalui rencana induk pemerintah digital 2025-2045 dan penyiapan kebijakan peraturan presiden tentang pemerintah digital. Penasihat khusus Presiden bidang digitalisasi dan teknologi pemerintahan sekaligus Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah, Luhut Binsar Panjaitan menyampaikan bahwa pengembangan pemerintah digital berbasis AI dapat menjadi pendorong utama agar Indonesia tidak mengalami jebakan pendapatan menengah, yakni situasi ketika negara berhasil keluar dari status berpendapatan rendah ke menengah namun stagnan dan gagal naik kelas menjadi negara maju. Karena semua terintegrasi datanya yang ada di kita. Dan ini saya kira akan membuat kita membuat perencanaan yang lebih tajam, membuat eksekusi yang lebih bagus, yang pada akhirnya memberikan efisiensi kepada negara kita ini. Digitalisasi, tapi berbasis AI. Karena AI ini eksponensial betul. Tadi tim juga dengan saya bincang bahwa kalau ini kita lakukan dengan benar, dan sampai hari ini saya lihat benar, ini 8-9% growth harus kita capai pada 2029. Peneliti Pusat Industri Perdagangan dan Investasi Indef Ahmad Heri Firdaus menilai kesepakatan tarif resiprokal antara Indonesia dan Amerika Serikat lebih menguntungkan negeri Paman Sam. Bagi Indonesia, kesepakatan tersebut berisiko menekan industri domestik mulai dari sektor pangan hingga tekstil dan alas kaki. Menurut Heri, struktur tarif dalam kesepakatan tersebut tidak simetris, di mana Indonesia harus menghapus sekitar 99% tarif untuk produk asal Amerika Serikat. Sementara banyak produk ekspor Indonesia dikenakan tarif 19% yang kabarnya diturunkan menjadi 15% setelah Mahkamah Agung Amerika menganulir keputusan tarif yang dikeluarkan Trump. Kesepakatan ini juga berpotensi menekan daya saing produk ekspor Indonesia di pasar Amerika di tengah ongkos produksi domestik yang relatif tinggi dibanding negara pesaing seperti Vietnam dan Malaysia. Jika akses pasar terganggu, penyerapan tenaga kerja di sektor padat karya dipastikan akan terkena dampak. Di sini kita bisa melihat bahwa struktur tarifnya ya di sini asimetris tapi resiprokal. Jadi ada ketidakseimbangan ya di mana Indonesia ini menghapus 99% tarif ya produk dari Amerika Serikat. Jadi ini hampir full liberalisasi. Ya, hampir full liberalisasi. Artinya ya bebas masuk sini ya, dari segi tarif bebas. Nah, sementara kita dikenakan tarif 19% untuk beberapa produk ya, untuk banyak lah ya. Kementerian Perindustrian mencatat indeks kepercayaan industri atau IKI pada Februari 2026 berada di angka 54,02 poin. Kementerian mencatat 19 subsektor berada pada fase ekspansi dan hanya 4 subsektor yang mengalami kontraksi. Kementerian Perindustrian mencatat indeks kepercayaan industri atau IKI pada Februari 2026 berada di angka 54,02 poin. Angka ini turun tipis dari bulan sebelumnya yang mencapai 54,12. Dari 23 subsektor industri pengolahan yang dianalisis, sebanyak 19 subsektor berada pada fase ekspansi dan 4 subsektor yang mengalami kontraksi. Juru bicara Kemenperin Febri Henry Antoni Arif menyebut, subsektor yang berada pada fase ekspansi berkontribusi sebesar 92,9% terhadap PDB industri pengolahan non-migas. 2 subsektor dengan nilai IKI tertinggi yakni industri pencetakan dan reproduksi media rekaman serta industri alat angkutan lainnya. Sementara 4 subsektor yang mengalami kontraksi meliputi industri kayu dan barang dari kayu dan gabus, industri barang galian non-logam, industri komputer barang elektronik dan optik serta reparasi, dan pemasangan mesin dan peralatan. Kenapa IKI pada bulan Februari ini tinggi, ya cukup tinggi dan jauh di atas 50, itu karena
19 subsektor yang share PDB-nya besar-besar itu ekspansi. Secara umum, Kemenperin mencatat kondisi usaha pada Februari 2026 masih tergolong baik dengan 77,6% responden menyatakan kegiatan usahanya membaik dan stabil. Bahkan, tingkat optimisme pelaku usaha meningkat menjadi 73,5%, sementara pesimisme turun menjadi 3,9%. Jakarta, Ade Firmansyah, ADX Channel. PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk menutup tahun 2025 dengan kinerja solid di tengah perlambatan ekonomi global. BBRI berhasil membukukan laba bersih 57,13 triliun rupiah hingga akhir triwulan 4 2025 yang ditopang pertumbuhan kredit, struktur pendanaan yang kuat serta perbaikan kualitas aset secara berkelanjutan. PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk atau emiten berkode saham BBRI berhasil mencatatkan kinerja positif di tahun 2025. Bank plat merah ini telah membukukan laba bersih sebesar 57,132 triliun rupiah sepanjang tahun 2025. Kinerja solid tersebut ditopang pertumbuhan kredit yang sehat, struktur pendanaan yang kuat, serta perbaikan kualitas aset secara berkelanjutan. Capaian tersebut mempertegas peran BRI dalam mendorong pembiayaan produktif dan memperkuat ekonomi kerakyatan. Direktur Utama BRI Heri Gunardi menyampaikan bahwa kondisi makroekonomi domestik yang resilient turut menopang kinerja perseroan. Dari sisi intermediasi, kredit BRI tumbuh 12,3% secara tahunan menjadi 1.521 triliun rupiah atau melampaui pertumbuhan kredit perbankan nasional. Penyaluran kredit tetap dilakukan secara prudent dengan rasio kredit bermasalah terjaga di level 3,07% dan loan entities menurun menjadi 9,6%. Sementara itu dana pihak ketiga meningkat 7,4% secara tahunan menjadi 1.467 triliun rupiah yang didorong penguatan dana murah yang mendorong efisiensi biaya dana dengan cost of fund turun ke level 2,9%. Hingga akhir tahun 2025 total aset BRI tumbuh 7,02% secara tahunan menjadi 2.135 triliun rupiah. Selain itu rasio kecukupan modal atau KAR yang kuat di level 23,52% turut mendukung BRI untuk tetap memberikan porsi dividen yang memadai bagi pemegang saham. Pada saat ini kondisi permodalan BRI sangat memadai ya, sangat kuat gitu. Sebagaimana tadi disampaikan bahwa KAR kita berada di sekitar 23,52%. Angka ini sangat jauh ya, sangat tinggi dibandingkan dengan apa yang dipersyaratkan oleh regulator. Nah, mempertimbangkan kondisi tersebut, sejogjanya kami memiliki ruang untuk memberikan dividen. Manajemen optimis dengan fondasi fundamental yang kokoh, transformasi berkelanjutan, serta dukungan terhadap UMKM dan ekosistem ultramikro, maka BRI mampu menjaga pertumbuhan yang sehat sekaligus memberikan dampak nyata bagi perekonomian nasional. Komitmen BRI terhadap sektor produktif khususnya program pemerintah juga tercermin dari penyaluran kredit usaha rakyat atau KUR sebesar 178,08 triliun rupiah yang telah disalurkan kepada 3,8 juta debitur sepanjang tahun 2025. Dari Jakarta, tim liputan IDX Channel.